Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviatin Anggraini. Saya dari kelas Informatika A dengan NIM C2C022018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah algoritma dan kegunaannya. Untuk sejarahnya sendiri, algoritma diambil dari nama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi yang beliau adalah seorang astronom dan ahli matematika. Pada saat itu, Al-Khwarizmi menulis buku dengan judul Al-Jabar wal Muqabalah, atau yang artinya yaitu buku pemugaran dan pengurangan, dengan nama lain The Book of Restoration and Education. Dari judul buku tersebut, kita memperoleh kata aljabar atau biasa dikenal dengan algebra. Dalam buku Al-Khwarizmi terdapat materi pengurangan dan pemugaran yang dinilai menjadi awal berkembangnya ilmu algoritma. Untuk pengertian algoritma sendiri, algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan beberapa logika yang logis. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah aktivitas membuat kopi. Dari menuangkan kopi, menuangkan air panas, menambahkan gula, dan di output sebuah kopi merupakan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jenis-jenis algoritma sendiri, algoritma diklasifikasikan dari 3 jenis berdasarkan strukturnya. Yang pertama, sequence. Tiap algoritma ini ditandai dengan serangkaian langkah dan setiap langkah akan dijalankan satu demi satu. Yang kedua, percabangan atau branching. Jenis algoritma ini diwakilkan oleh masalah jika dan maka. Jika kondisinya benar, maka outputnya adalah A. Jika kondisinya salah, outputnya adalah B. Jenis algoritma ini juga dikenal sebagai tipe pilihan. Yang ketiga, ada perulangan atau loop. Untuk tipe ini, proses dapat dilakukan berulang kali dalam kondisi tertentu. Contohnya, ini diwakili oleh masalah sementara dan untuk. Namun, pastikan prosesnya akan berakhir setelah sejumlah loop dalam kondisi tersebut. Jenis algoritma ini juga dikenal sebagai jenis pengulangan. Untuk fungsi algoritma sendiri, yang pertama yaitu memecahkan masalah yang rumit. Contohnya tuh semakin rumit program yang akan dibuat, tentunya juga berpeluang menghasilkan masalah yang lebih banyak dan lebih rumit. Namun, serumit apapun masalah yang datang, jika pada awalnya menerapkan algoritma yang tepat, pasti akan teratasi juga. Karena proses pencarian masalah dilakukan secara urut dan terstruktur. Yang kedua, membuat program lebih sederhana. Tentunya dalam suatu program atau aplikasi akan menemui banyak fungsi yang kemudian dirangkai menjadi satu fungsi utama. Penggunaan algoritma di sini itu berperan sangat penting karena dapat menyusun fungsi secara utuh demi terciptanya satu fungsi secara keseluruhan pada program yang dihasilkan. Yang ketiga, dapat digunakan cara berulang memecahkan masalah yang rumit. Contohnya dalam dunia pemrograman menjadi suatu hal yang biasa bahwa keberadaan bahasa, tools, dan framework selalu diupdate dan mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan para developer demi mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih termasuk juga dalam bidang IT. Namun, semakin ke sini tidak perlu risau karena logika pemrograman tidak akan mengalami update sehingga dapat dipakai lebih dari sekali jika memang latar belakang pemrogramannya sama. Perbedaan bahasa dan tools hanya perlu mengikuti algoritma yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, mampu membuat program yang dihasilkan. Penggunaan algoritma yang kurang tepat akan membuat program kurang rapi karena susunannya yang berantakan. Penggunaan algoritma yang tepat akan membuat alur program lebih urut dan terstruktur sehingga memberi kemudahan pada programmer lain untuk mempelajari meskipun tidak ikut dalam proses pembuatannya. Untuk yang kelima, fungsi yang kelima yaitu mudah menemukan kesalahan. Dalam setiap pembuatan program atau aplikasi, pastilah akan menemui kesalahan.
Hal ini tuh wajar banget dan paling sering dijumpai. Karena paling merepotkan adalah ketika program sudah hampir jadi, namun terjadi kesalahan, pastinya pengecekan akan lebih lama karena dilakukan secara menyeluruh. Mungkin saja terdapat keterangan error dan menyebabkan yang muncul ketika program dijalankan, namun tetap saja tanpa dasar yang kuat. Proses perbaikan juga menjadi lebih sulit. Penggunaan algoritma yang membuat program dapat tersusun rapi sehingga proses pencarian selanjutnya jadi lebih mudah, ditambah juga dengan fitur tambahan pada tools yang digunakan. Untuk fungsi yang keenam, mudah dalam dokumentasi. Pada programmer akan mendapatkan keuntungan lebih ketika akan mendokumentasikan programnya karena penggunaan algoritma yang tepat, penggunaan logika atau algoritma tidak terikat bahasa pemrograman sehingga output yang dihasilkan tidak akan ada bedanya meskipun tools dan bahasa berbeda. Output yang digunakan sederhana akan memudahkan proses pendokumentasian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.